Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Kesehatan Islami. Kali ini kita bersama dengan Dr. Amin Suharti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Wismari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dokter? Alhamdulillah baik. Kali kedua dokter menyapa pendengar Radio Silaturahim. Namun kali ini kita terhubung melalui aplikasi Zoom ya, Dok. Kalau beberapa Ya, waktu yang betul. lalu dokter langsung datang ke Radio Rasil dan memang langsung ditemani sama Dokter Henry. Tapi untuk kali ini kita berdua aja, Dok. Ya, nanti Da- bersama ini ya, Tapi dokter pendengar. kabar baik ya, Dok ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita yaitu gangguan makan pada anak. Tips dan trik apa yang harus orang tua ketahui. Baik, seperti apa dan bagaimana gangguan makan pada anak, kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Dr. Amin Suharti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Silakan, dokter. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang makan pada anak. Ya, beberapa kasus yang datang ke poli itu terutama untuk pasangan muda ya, ini cukup menjadi problem, sering pertanyaan ya. Diawali dulu kita akan menjelaskan tentang sebenarnya anak itu gimana sih proses makannya? Kapan sih kita bisa beri makan padat? Kapan kita bisa beri makan nasi? Nah, ini sesuai dengan perkembangan anak. Jadi kalau kita lihat anak begitu lahir, itu kan hanya bisa telentang, paling miring-miring sampai ke tengkurap di usia 4 sampai 6 bulan nantinya. Nah, itu disesuaikan dengan pola makannya. Ketika anak hanya baru lahir, anak baru bisa hanya semuanya tuh bentuknya refleks. Jadi menghisapnya bentuknya refleks, menelannya refleks, makanya kita biasanya berikan ASI kan, kita sarankan 6 bulan pertama, karena memang kemampuan anak masih hanya bisa untuk makanan cair. Ini fase-fase awal kehidupan ya. Di sini memang masih ada waktu untuk dia mulai mematangkan saluran pencernaannya. Makanya tidak disarankan nih baru lahir langsung disuapin pisang dan sebagainya ya. Karena perlu waktu dulu supaya pencernaannya benar-benar berkembang dengan baik. Ikatan antara orang tua dan anak yang langsung disusui ASI oleh ibunya itu akan menghasilkan suatu bonding yang kuat, yang juga akan mempengaruhi proses berikutnya di transisi pola makan. Yang kedua, dia ketika anak sudah mulai bisa merangkak, kemudian duduk, nah itu udah mulai nih kita kenalkan dengan makanan yang bentuknya biasanya mulai dari pure atau buah yang satu jenis makanan misalnya kayak pisang dikerok, alpukat, dan yang bentuknya memang masih hanya satu makanan. Udah mulai dikenalkan dengan sendok. Sudah mulai anak ada rasa, jadi kadang-kadang menolak, udah mulai. Nah ini kita lihat juga kemampuan fisiknya, anak sudah mulai bisa kepalanya tegak dan bisa duduk dengan bertumpu. Sehingga dia memang secara psikologis membutuhkan energi lebih banyak. Kalau orang tua misalnya anaknya belum mau makan, hanya dikasih ASI saja, kurang. Biasanya di sini mulai ada proses awal terjadinya gangguan nutrisi atau gangguan gizi. Yang tadinya cepat banget pada saat ASI, berat badannya naik, begitu 6 bulan, 7 bulan, mulai kewalahan,
tadinya dia memang butuh energi yang tinggi karena anaknya sudah mulai bisa merangkak, apalagi kalau nanti mulai berjalan, makanannya hanya ASI, tentu itu tidak cukup ya. Jadi nanti pada usia 9, 10, paling lambat 12 bulan itu sudah mulai makanan seperti biasa keluarga ya. Ini fase-fase perkembangannya. Jadi kapan kita mulai kasih bubur, setelah pure nanti kita bisa mulai kenalkan dengan bubur, mulai latihan minum dengan gelas ketika duduknya sudah lebih tegak, mulai bertambah giginya sehingga menggigit bisa. Nah, itu mulai dikenalkan makanan padat ya. Kemudian perkembangan yang berikutnya, ini yang jenis-jenis makanan tadi ya. Jadi kapan dia kenapa hanya boleh ASI di 6 bulan pertama, kapan kita mulai kenalkan dengan sereal, kapan kita kenalkan dengan nasi, itu sudah dijelaskan. Karena ini kaitannya dengan memang kemampuan fisiknya. Nah, ini ya, di usia 4 sampai 6 bulan memang hanya minum ASI, air aja bentuknya. Mulai 8 sampai 10 bulan sudah mulai nanti dia bisa minum dengan dari cangkir. 12 bulan ketika gigi mulai muncul, mulai dia menggigit. Nanti di usia-usia 16 bulan mulai kita kenalkan dengan garpu, ya. Oke. Nah, jenis-jenis makanannya. Kalau anak sudah mulai mengenal makanan di usia di atas 1 tahun, ini kita perlu perhatikan variasi dan jenis makanannya ya. Untuk makanan kita, sering menawarkan dan mengajari anak untuk bisa memulai dengan berbagai jenis makanan. Tentu di awal-awal kita sebaiknya menghindari junk food ya. Kemudian biasanya kita kasih gambar-gambar supaya anak bisa memilih. Kita suruh memilih, kan umur 1 tahun biasanya sudah mulai mengenal enggak, mau, itu satu kata gitu sudah mulai bisa. Nah, itu bisa kita, ajarkan untuk dia bisa memilih makanan. Kemudian penjadwalan. Nah, biasakan untuk makan secara rutin. Jadi jangan hanya sesuai dengan anaknya minta. Jadi kadang anaknya nggak mau makan, maunya cuman snack atau ngemil aja. Nah, itu jangan diikutin, kita harus biasakan untuk makan sesuai schedule. Pagi harus makan, siang sampai terbentuk polanya. Intinya kan kita, sepakati bersama bahwa anak itu kan lembaran kertas putih ya, kitalah yang membuat anak itu nanti terjadwal atau tidak makannya. Jadi sama dengan anak ini ya, kita harus ngajarin tentang healthy snack-nya. Kalau kita ajarin anaknya makanannya buah langsung, misalnya makanan-makanan yang sehat, nah itu tentu akan, diikutin sampai nanti usia besar. Tapi dari awal aja kita nggak bisa ngatur, nah itu yang berat ya. Kemudian size-nya, ukurannya, memang kalau masih anak-anak, ukurannya tentu ukuran anak-anak ya. Sesuai potongan kecil-kecil, supaya anak bisa ngambil sendiri, apalagi kalau udah usia duduk, udah bisa duduk 6 bulan tadi ya, 9 bulan, biarkan anak ngambil sendiri makanannya, gitu ya. Kemudian jangan lupa air ya, karena untuk menghindari adanya dehidrasi. Di sini disampaikan minum air itu setelah makan itu lebih baik dibanding sebelum makan. Jadi biar nggak kenyang dulu dengan air ya. Nah, kategorinya apa? Jangan lupa selain karbohidrat, anak juga sangat perlu tuh protein karena ini sangat penting untuk perkembangan otak anak. Kemudian, lemak. Nah, lemak nih anak sangat penting ya, butuh ya. Contohnya di apa tuh yang ada lemaknya? Di alpukat, olive oil, kemudian dari ikan. Nah, ini sangat penting untuk kognisinya, kognitifnya. Kemudian serat, ini juga untuk, baik untuk menstabilisasi level gula darah seperti, buah-buahan gitu ya, ada pisang, ada, makanan yang bukan berbahan dari gluten. Jadi kita pilih makanan-makanan yang gluten free. Dan sensory friendly. Kadang-kadang memang lebih menarik ya kalau crunchy-crunchy gitu. Nah, kita kenalkan crunchy-crunchy yang sehat,
seperti wortel. Wortel itu sebenarnya nggak masalah kalau kita makan, mentah ya, jadi kayak lalapan gitu ya. Kemudian bentuknya smoothies. Nah ini, eee, mengenalkan berbagai jenis tekstur, makanan yang sangat penting. Oke, kira-kira dari situ ada yang mau ditanyakan nggak nih? Atau kita lanjut dulu? Baik, kita lanjutkan untuk, pembahasan berikutnya ya. Nah, elemen yang sangat penting dalam proses pemberian makan pada anak adalah positioning atau bagaimana posisinya saat makan, ya. Pada prinsipnya adalah posisi tegak ini sangat ideal ya, yang paling dianjurkan adalah posisi duduk tegak, 90 derajat seperti ini ya. Kalau anak udah bisa duduk di kursi, kita selalu anjurkan untuk anak duduk di kursi dan kaki yang nempel di, alas ya. Kalau ini di lantai seperti ini, kalau misalnya dia pakai baby chair ya dia kakinya ada nempel di, ada alasnya, jadi tidak menggantung gitu ya. Ini contohnya bila berkebutuhan khusus, pakai kursi roda, juga diposisikan duduk. Ini sangat penting sebagai kunci utama dalam proses makan. Karena apabila posisinya ini tidak sesuai, itu juga akan mengganggu jadi makannya kurang nyaman, sehingga anak jadi menolak untuk makan, karena makan menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Ini contoh posisi-posisi yang baik dan tidak baik, kurang baik ya. Posisi yang baik pada saat misalnya masih minumnya, susu nih ya, di kurang 6 bulan, di 0 sampai 6 bulan. Posisi yang baik dia dalam posisi duduk begini, kita dudukkan karena dia belum bisa duduk sendiri, tetap kepalanya atau matanya ini bisa melihat makanannya. Nah, ini adalah posisi yang baik. Nah, posisi seperti ini posisi yang tidak nyaman, ya. Kurang baik karena anak akan menelannya akan kesulitan. Bayangin aja kalau kita mendongak, kita mungkin bisa mencoba ya, kita posisi mendongak, kemudian kita suruh minum, pasti agak kurang nyaman ya. Ataupun malah sambil tiduran begini, ini sangat resiko terjadinya tersedak, ya. Kemudian kalau dia sudah mulai bisa makanan pules di atas 6 bulan, kita mau suapin, nah seringkali kita mau lakukan dalam posisi yang kanan ini ya, ini yang kurang baik sebenarnya. Dia harus tetap tegak tadi ya, posisinya duduk, didudukan kalau memang dia tidak bisa. Ini contoh-contoh posisi yang, dia dibantu di kursi khusus, didudukkan, jadi dia matanya melihat, ke arah sendoknya, bukan ngelihat ke langit-langit, ini sendoknya di mana, matanya ke mana. Nah, ini yang poor position atau tidak baik. Kenapa sih harus posisinya bagus? Apa manfaatnya? Yang pertama, untuk makannya jadi lebih cepat. Jadi makan ideal itu adalah kurang dari 30 menit. Kalau posisinya kayak tadi sambil tiduran, sambil nggak tegak, biasanya akan memperlama posisi makannya. Kemudian makannya jadi, lebih baik makanan lewat mulutnya ya, oral intake-nya selama makannya mengunyahnya menjadi akan lebih bagus, bernafasnya juga dengan baik karena organ nafas dan organ menelan itu sangat berdekatan, saling mempengaruhi. Jadi kalau kita lagi sesak nafas, tentu kita akan susah makan. Balikannya, kalau kita makannya tidak tepat atau posisinya tidak benar, itu juga akan mempengaruhi susah bernafasnya, kayak tadi tuh, misalnya makannya posisinya begini, itu nafasnya juga akan jadi susah, gitu ya. Kemudian, kenapa posisinya harus bagus? Kita kalau ngelihat makanan, makanan itu kan perlu kita lihat ya, biasanya itu yang menarik membuat, appetizer apa, kita jadi makanannya. Kalau kita tidak melihat makanannya, begitu juga pada anak-anak, jadi kita ajarkan untuk dia selalu melihat makanannya. Kalau posisinya tidak dalam posisi duduk, gimana dia mau melihat makanannya? Misalnya kayak tadi, posisinya dia dongak, jadi dia nggak pernah melihat bentuk makanan yang dikasihkan dia tuh seberapa menariknya, sehingga tangan yang harusnya dia pakai untuk self feeding atau makan juga jadi kurang terlatih gitu ya.
kemudian kurang enjoy. Nah, yang sangat penting nih, makan sering menjadi hal yang sama-sama menakutkan ya, baik caregiver maupun anak. Nah, kalau posisinya nyaman, kita harapkan ini jadi proses selama makan itu menjadi hal yang menyenangkan. Tentu yang paling penting ini mencegah aspirasi ini tersedak. Karena kalau tersedak, kalau jumlahnya banyak, ini bisa menyebabkan bahkan sampai kematian, ya. Seperti ini nih. Nah, kadang sering ada keluhan nih pasien-pasien kalau misalnya anak saya tuh makannya lama tadi ya, lebih dari setengah jam bahkan 2 jam. Makanannya tuh diemut aja, nggak dikunyah. Nah, ini kita mesti lihat nih, sebenarnya anak itu kan memberikan gejala yang kita perlu sadari sebagai orang tua. Jangan-jangan teksturnya nih anak belum siap. Bentuk makanannya yang kita berikan anak memang belum mampu. Misalnya kita kasih ayam, tapi ayamnya bukan ayam cincang, anaknya baru umur 1 tahun, di mana giginya baru pada muncul. Jadi dia mengunyahnya tuh sangat kesulitan kalau ayamnya apalagi dikasihnya utuh gitu ya. Nah, kita ganti teksturnya, ayamnya kita giling supaya kita bikin bola-bola supaya dia ngunyahnya akan jadi lebih enak. Teksturnya diganti, jadi jangan dipaksakan. Anak yang lain umur setahun udah bisa tuh gigit daging, makan sate dan sebagainya misalnya. Tapi kan tidak semua anak itu akan sama. Kita lihat masing-masing ada yang belum siap untuk mengunyahnya. Jadi kita turunkan teksturnya. Kita kenalkan tetap daging, tapi bentuknya kita ubah. Misalnya kita cincang dagingnya, kita kasih proteinnya dalam bentuk ikan yang mungkin lebih mudah untuk mengunyahnya. Jadi kalau kita melihat anak kok misalnya kayak sering tersedak sih kalau makan atau minum, nah hati-hati, jangan-jangan posisinya nggak benar. Kita mesti ganti, oh nggak bisa dia minum air langsung dari gelas nih. Jadi kita bertahap dulu, kita kasih misalnya pakai sendok dulu, karena bikin anak-anak jadi tersedak. Atau sering habis makan kok jadi suaranya serak ya, hati-hati, ini karena tanda-tanda tersedak. Kalau anak-anak masih kecil, di bawah 1 tahun yang dimana bicara belum bisa, kok sering ya bolak-balik dirawat karena pneumonia atau karena sesak nafas atau karena biasanya karena sesak nafas. Nah, ini mesti hati-hati, jangan-jangan ini tanda anak makannya belum sesuai nih. Atau anak crunchy banget, rewel banget kalau makan tuh. Nangis, udah kayak dikasih makan udah kayak mau diapain gitu ya. Nah, kita hati-hati, jangan-jangan selama ini teksturnya kurang oke. Jadi kita terlalu maksain makan di mana anak-anak itu kesulitan untuk makannya. Kalau memang dia masih butuh bentuknya bubur cair seperti ini, ya nggak masalah. Kan bisa kita blender semuanya. Sambil nanti tetap bertahap kita ajarkan untuk naik tekstur. Apalagi kalau ada muntah, dan berat badan ini yang paling penting. Kok ditimbang setelah sebulan nggak naik, bahkan turun. Harus hati-hati. Ini ada masalah makan yang serius ya. Jangan ditunda sampai jatuhnya ke stunting dan sebagainya ya. Oke. Kita lanjutkan atau ada mau diskusi dulu? Baik, diskusi sejenak dok ya. Boleh. Baik. Kalau banyak orang tua yang menganggap anak susah makan itu hal yang biasa dok, sebenarnya kapan kondisi tersebut masih normal dan kapan sudah bisa disebut gangguan makan yang perlu diperiksa? Iya, kalau dia cuman 1-2 hari, tapi habis itu kemudian makannya oke lagi, sebenarnya itu masih variasi ya. Kadang-kadang kan kita ada kalanya tuh bosan juga gitu ya dengan menu yang itu-itu aja. Kadang tuh nggak semangat makan dan sebagainya. Itu jadi kita lihat frekuensinya. Yang kedua, yang berikutnya kalau anak-anak masih di bawah 1 tahun, biasanya kita nimbang itu paling lama itu sebulan sekali. Tapi kalau anak dengan
garis merah berat badannya, biasanya kita suruh nimbang itu tiap minggu. Nah, kalau ada gangguan penambahan berat badan di fase-fase awal, di 2 tahun, 3 tahun pertama, itu udah tanda-tanda alarm banget nih. Wah, kok nggak naik berat badannya? Jadi jangan ditunda lagi, gitu ya. Baik, kalau biasanya anak-anak yang di usia di bawah 3 tahun, Dok, ini kan mereka sering makan, tapi makanannya itu lembut. Nah, kadang-kadang juga kita juga suka ngelihat anak-anak makan itu suka dilepeh, Dok. Nah, ini kenapa, Dok? Nah, itu tadi tuh yang saya Tekstur. jelaskan di tekstur ya. Ya, jadi kita lihat melepehnya ini kalau jenis makanan apa. Kalau ada pasien yang bilang, ya dok kalau dikasih daging atau dikasih ayam tuh selalu dilepeh gitu. Oh, berarti dia tuh belum bisa ngunyah dengan baik. Sehingga begitu sudah dikunyah, tetap bentuknya tuh kayak utuh gitu. Jadi nelannya dia kesulitan. Jadi ngerasa kayak tercekik kalau dia misalnya dipaksakan menelan. Sehingga dia memilih untuk dikeluarkan lagi. Nah, kita coba ganti teksturnya tadi ya, kita bentuk daging giling atau dagingnya dicincang. Dicampurkan ke nasinya, dia mau nggak dengan bentuk yang model seperti itu. Sehingga tetap proteinnya dia bisa menelan sambil pelan-pelan, atau kalaupun nggak digiling, misalnya kita potong-potong dulu nih kecil. Jadi setiap kali makan kita suwir-suwir. Nah, dia bisa nggak kalau bentuknya misalnya disuwir-suwir. Kalau bentuknya suwir, oke, ya udah kita bentuknya kasih yang suwir potongan kecil gitu. Kalau ada anak di bawah usia 5 tahun, Dok, dia terkena stunting, apa yang harus kita kejar? Proteinnya dulu atau karbonya dulu? Sebenarnya dua-duanya ya, karena anak itu butuh dua-duanya. Tetap dia butuh karbohidrat juga. Cuman jangan lupa kadang-kadang komposisinya. Sering kali kalau saya dulu kecil kan memang karena kondisi ekonomi ya, jadi nasinya dibanyakin, telur satu dibagi serumah gitu kan, dibagi 6 potong gitu. Nah, akhirnya proteinnya nggak dapat, tapi lumayan lah masih dapat protein. Jadi intinya sih tetap dua-duanya penting, karbo dan protein. Yang jangan lupa proteinnya. Kadang-kadang anak kenyang duluan karena misalnya dikasihnya tadi ya kebanyakan karbo, sehingga ketika proteinnya dia nggak mau sama sekali. Nah, itu yang mesti diperhatikan ya. Jadi kalaupun harus memilih, misalnya anaknya sama sekali nggak mau makan, nah kita anjurkan untuk makanannya diganti cemilnya yang langsung tinggi manfaat gitu ya. Misalnya kita karbohidratnya anaknya lagi nggak mau pakai susu tinggi kalori, nah yang cemilannya ya udah cemilannya dalam bentuk telur kayak gitu, protein. Jadi cemilannya bentuknya keju yang memang ada gizinya gitu, daripada dia nyemilin nasi gitu ya. Gitu. Baik dokter. Tapi emang biasanya orang kita itu lebih suka makan yang karbonya lebih banyak, Dok, ketimbang proteinnya yang banyak. Baik, nah, kalau pada anak-anak sebaiknya diimbangkan ya, karena kan mereka nggak bisa makan porsi besar tuh. Kalau kita kasihin karbonya, nanti habis giliran proteinnya dia udah nggak mau gitu, karena udah kekenyangan karbo ya. Kalau susu bagaimana, Dok? Susu itu sebenarnya sampai usia 1 tahun itu dia memang masih perlu ya. Tapi kalau di atas 1 tahun dia nggak cukup kalau cuma susu. Itu yang mesti diperhatikan. Jadi kalau dia nambah aja boleh, tapi harus memang udah ganti makanan padat di atas 1 tahun. Dia harus belajar makan yang benar. Susu hanya tambahan gitu. Tapi kalau lagi stunting, ngejar berat badan dan anaknya susah makan, mau nggak mau biasanya memang sama dokter anak diberikan jalan pintas dulu ngejar berat badan, karena kan ini nggak bisa ditunda nih pertumbuhan anak ya. Jadi mau nggak mau dipasang selang NGT dulu, akhirnya ya udah susu dulu gitu. Tapi itu kondisi-kondisi ekstrim, kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi kan ada anak yang dia kurus itu bukan berarti stunting, Dok. Oh ya, betul. Iya. Nah, ini cara untuk membedakannya bagaimana, dokter?
Kan yang kita ukur kalau pada anak-anak itu selain berat badan adalah tinggi badan. Yang dikatakan stunting tuh bila tingginya juga nggak naik, gitu. Jadi kalau dia tingginya sesuai umur, misalnya umur 1 tahun tingginya udah 97 hampir 100 cm gitu ya, itu udah sesuai dengan tinggi badan rata-rata pada usianya, tapi berat badannya misalnya dia di atas garis merah sih, masih, nah itu nggak masuk stunting walaupun dia kurus misalnya. Dia di 1 tahun misalnya beratnya 9 kilo gitu, harusnya idealnya dia di 10 atau 11 kilo. Tapi tinggi badannya sesuai nih, nah dia nggak disebut stunting. Nah kalau stunting tuh biasanya jangka lama, sehingga tinggi badannya pun nggak ngejar gitu. Yang harusnya dia 1 tahun umurnya tingginya 100 cm, misalnya dia 1 tahun tingginya baru 80 cm gitu. Nah itu berarti udah ekstrim. Atau kadang-kadang berat badannya kelihatannya gemuk ya, karena dia pendek gitu, karena pendek. Nah itu sebenarnya stunting juga akhirnya jatuhnya gitu, karena berat badannya berat badan nggak sesuai tinggi gitu ya. Itu harus hati-hati juga. Jadi kita memang nggak bisa patokan di berat badan aja gitu. Baik dokter, makasih banyak atas penjelasannya. Kita lanjut pada presentasi dokter ya. Silakan dokter. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa sih kita bahas tentang sensori? Jadi proses makan ini kan sebenarnya proses yang sangat kompleks ya. Kita tertarik makan pada orang dewasa itu banyak sekali sensori yang terlibat. Pertama tadi kalau kita ngelihat gambar aja, makanya sering kan kita lihat acara TV atau video yang menunjukkan orang itu harus sangat berselera makannya. Jadi itu dari gambar, sehingga membuat kita jadi apa ya, terangsang juga. Kadang-kadang kita ngiler atau drooling gitu ya, ngelihat gambar makanan yang kayaknya enak banget. Nah, itu jadi dari fungsi penglihatan. Itu yang kita ajarkan juga ke anak. Makanya kenapa anak harus melihat apa yang dia makan. Jadi nggak cuman misalnya sambil lari-larian dia nggak tahu disuapin apa. Nah, itu tidak kita ajarkan ya. Karena itu akan memunculkan rasa lapar itu tadi. Kadang kita mendengar, misalnya orang sebelah kita nggak kelihatan, tapi kedengaran tuh kriuk 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 gigitnya atau suara makannya. Nah itu juga kadang-kadang merangsang. Aduh, apalagi kalau kita lagi puasa atau kita lagi lapar gitu ya, mendengar suara goreng makanan, suara apa proses masak dan sebagainya, itu juga menimbulkan sensasi kita pengen makan gitu. Nah, yang paling utama smelling atau penciuman. Ya nggak, Pak? Kalau tetangga kita goreng ikan asin gitu, kita lagi posisinya lapar banget, jadi ikutan lapar ya. Nah, itu penciuman. Nah, itu merangsang makan. Itu juga yang kita berikan pada anak. Jadi anak jangan hanya tahu jadi gitu, apalagi kalau di atas 1 tahun ya, biasanya tuh mulai susah makan tuh 2 tahun, 3 tahun, udah mulai bisa ngeyel, bisa nggak mau, bisa ini. Nah, ini yang kita ajarkan, kita kasih penciumannya, dia jadi, wow, bau roti yang baru mateng di oven itu kan membuat walaupun kita habis makan juga jadi pengen lagi gitu. Nah itu yang kita munculkan kepada anak-anak sehingga dia nggak susah makannya. Kemudian baru rasa, ya ini juga anak-anak itu kan sudah mulai merasakan ya di atas usia 1 tahun ya. Jangan makanannya yang itu aja, yang kalau kita icipin aja kita nggak doyan gitu. Nggak enak ini makanannya, ya gimana anak kita akan mau makan kalau kita sendiri aja ngerasa itu nggak enak. Jadi makanan bayi itu tidak harus tidak enak ya, makanan bayi itu, makanan anak-anak itu memang harus berasa gitu. Kemudian sensori apalagi sensori taktil atau dengan kita pegang. Makanya kita selalu anjurkan biasanya di awal-awal makan itu memang finger food yang dia bisa ambil sendiri, dia bisa megang. Jadi nggak langsung pakai sendok atau garpu, tapi memang pakai tangan dulu. Kemudian ada sensori yang namanya proprioceptif, ada vestibular keseimbangan, dan interoception. Ini semua ini akan bekerja sama. Jadi proses makan itu tidak hanya makan masuk mulut kemudian ditelan,
tapi ada proses-proses sensori yang tergabung di dalamnya yang membuat proses makan ini akan menjadi suatu hal yang menyenangkan, ya. Jadi makan itu memang aktivitas yang penuh dengan sensori tadi, yang akan membuat anak-anak menjadi suatu pengalaman, ya. Ini sangat penting, makanya biarkan anak agak berantakan dalam tanda kutip. Dia mulai mencoba, begitu dia anaknya udah bisa duduk, udah mulai bisa jalan, selain kita suapin, kalau misalnya anaknya mau ngambil, anaknya mau aktif mencoba, biarkan, karena itu penting untuk sensorinya tadi. Dia merasakan ada makanan di sekitar mulutnya, seperti gambar ini ya. Anaknya kan menyenangkan sekali tuh kayaknya waktu disuapin gitu ya. Ini karena proses yang memang penting. Nah, apa nih yang kelihatannya kalau ada problem sensori sih sebenarnya di proses makan nih, contohnya seperti apa sih, Dok? Nah, seperti ini nih. Kalau dia misalnya tadi ya tersedak atau muntah, kalau dikasih makan dikit-dikit muntah, dikit-dikit muntah. Nah, ini kita mesti hati-hati, ada masalah apa nih? Kalau misalnya udah ke dokter anak, asam lambungnya bagus, nggak ada masalah yang lain, jangan-jangan masalahnya ada di sensorinya, vestibulernya. Jadi kayak kita lagi naik kapal laut gitu ya, rasanya tuh kayak goyang. Nah, itu tentu pasti makan juga bolak-balik muntah. Nah, itu kita perlu perbaiki dulu sensori vestibulernya gitu. Atau misalnya itu tadi, susah untuk berubah tekstur, naik tekstur. Udah umur 2 tahun, 3 tahun masih bubur blender. Nah, ini padahal dia kalau makan keripik, Dok, makan kerupuk, itu dia bisa. Tapi kalau dikasih nasi itu muntah, nggak mau gitu. Dia makan biskuit, cracker bisa, gigitnya, ngunyahnya, nelennya oke. Tapi kalau dikasih nasi nggak mau, dia selalu bentuknya maunya di blender. Nah, ini problem sensorinya berarti yang nggak benar gitu. Ya, kita harus perbaiki juga sensorinya. Jadi ini ya, kalau kita lihat ini adalah pembelajaran sensori. Kita lihat kan anaknya ini makannya mulutnya belum rapi, banyak yang di samping-samping mulutnya. Ini sebagai pengalaman sensori yang sangat baik buat anak. Jadi jangan buru-buru dibersihin mulu, Bu. Kalau belum selesai makannya, biarin aja dia makan belepotan istilahnya ya. Dia misalnya ikut-ikut ngambil tangannya dan sebagainya. Ini adalah proses perkembangan makan yang melibatkan sistem sensori tadi gitu. Jadi biar anaknya juga nggak terlalu sensitif gitu kita ajarkan. Kemudian tadi ya makannya selalu 2 jam. Padahal problem-problem yang lain dia nggak ada masalah yang lain, kita mesti hati-hati ini ada yang kaitannya dengan sensori. Atau ini nih, diemut aja, cuman ada di satu sisi sampai berjam-jam, akhirnya kan nggak enak, akhirnya dilepeh gitu. Iya, kita kasih tahu juga, ya kita sendiri kalau seperti itu kan pasti ngerasa ya, makan kalau udah lebih dari 30 menit itu yang di piring itu juga udah berubah, itu udah nggak enak rasanya. Makanya lama-lama anaknya juga jadi nggak mau makan. Biasanya jadi memang kita makanya mesti strict ya, kita ajarkan makan tuh 30 menit. Kalau dia 30 menit cuma bisa 2 suap, ya udah biar dia belajar. Berikutnya dia harus makan lebih cepat gitu. Karena kalau kita ikutin 2 jam itu makanannya udah nggak enak, pasti anak jadi yang dimut lah, yang dilepeh lah, akhirnya jadi ada masalah-masalah yang lain gitu. Karena kita sendiri, kita cobain aja makanan di meja gitu, kita 2 jam makannya pasti udah lama-lama kita juga nggak enak juga ya. Gitu. Ini tanda-tanda kalau ada problem sensori ya. Nah, kenapa sih bisa muncul problem sensori pada proses makan? Biasanya kaitannya, misalnya anaknya sering kali masuk rumah sakit, bolak-balik masuk rumah sakit, misalnya lahirnya dengan prematur, sehingga bolak-balik masuk rumah sakit, atau dia sering kalau demam jadi kejang, dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya anak-anak jadi sensitif sensorinya. Kan kalau di rumah sakit kan
tusuk sana, tusuk sini untuk infus ya kan. Iya. Kadang-kadang dipaksa dipegangin, kadang dipasang selang NGT dan sebagainya. Jadi anak menjadi setiap kali disentuh bagian mulutnya atau mau kita suapin, dia udah langsung sensitif gitu, karena dikirainnya mau diapain gitu. Nah, ini kalau dengan riwayat-riwayat seperti ini, kita mesti sadari bahwa sistem sensorinya memang biasanya akan lebih sensitif ya, anak dengan gangguan perkembangan, misalnya memang karena ada cerebral palsy, ada Down syndrome. Nah, kalau anak-anak nggak ada semua masalahnya, tapi adanya sosial emosional atau faktor lingkungan, misalnya seringnya dibentak-bentak, kalau makan itu pokoknya penuh dengan ketegangan karena mau buru-buru misalnya. Anaknya susah banget makannya, sekali makan rewel, nangis segala macam. Nah, makin stressful. Orang tuanya stres, anaknya juga stres. Nah, kondisi ini juga memicu terjadinya sensori yang sensitif, ya. Misalnya dia juga ini kalau dia ada gangguan penciuman atau tidak bisa merasakan, ini juga tentu akan mempengaruhi proses sensori ya. Nah, taunya gimana ada sensori atau enggak? Pertama yang paling penting adalah kita sebagai observer atau kita awasin, kita lihat. Jadi memang dalam proses pemberian makan pada anak nih, kitanya juga harus siap dulu ya, kitanya harus tenang gitu. Jadi nggak buru-buru, tidak dalam kondisi yang banyak pikiran dan sebagainya gitu. Supaya kita bisa mengamati dengan baik anak kita nih kalau makan seperti apa sih gitu. Kemudian setelah kita tahu nih, waduh anak ini pasti kalau makan tuh lama 2 jam. Kalau makan itu pasti diemut misalnya. Kalau makan tuh maunya itu aja, nggak mau yang lain dan sebagainya. Nah, kita harus sudah siap diri, preparation. Jadi hari ini kita akan kenalkan makanan baru sambil suasananya menyenangkan. Seperti ini kan kita lihat ya, makannya sambil orang tua yang nyuapin juga seneng, ketawa, walaupun anaknya kayak kurang enjoy, tapi kitanya harus siap, kitanya yang harus happy gitu, karena ini akan menular ke anak. Kalau kitanya juga stres duluan, aduh nih anak pasti nggak mau makan nih anak pasti nanti muntah nih anak pasti ini. Akhirnya kita juga tegang memberi makanan. Nah, itu juga akan membuat makin sensorinya makin nggak oke gitu ya. Jadi nih anak itu dia adalah pembelajar yang baik melihat lingkungan positif di sekitarnya. Kalau lingkungannya negatif di sekitarnya, dia juga akan ikut-ikutan negatif, ya. Jadi ini interaksi, positif interaksi itu merupakan hal yang sangat penting dalam pertumbuhan anak, terutama dalam dasar-dasar makan ya. Kita misalnya ngakrab sekali sama anak, sering main dengan anak, pemberian makan menyenangkan dengan anak, dan dalam situasi yang bahagia pasti insya Allah nggak ada masalah makan ya. Ini tadi ya, kalau memang udah usianya 2-3 tahun, ini nih, paling penting nih ini Pak, makan bersama ya. Kita kalaupun nggak nafsu makan, tapi kalau ngeliat teman kita makannya enak banget gitu tuh pasti kita akan menjadi semangat makan. Makanya sering kali kan kita anak-anak ini makannya sendiri karena dia disuapin khusus. Sementara bapaknya makan sendiri, ibunya makan sendiri, anaknya makan sendiri. Nah, itu yang dari beberapa literatur yang saya baca ataupun di kuliah-kuliah yang saya ikutin ya, kuncinya kalau pada anak yang bermasalah makan dalam artian GTM, gerakan tutup mulut, nggak mau makan dan sebagainya, ini yang pertama, makan bersama. Dan ini harus konsisten. Jadi anaknya memang dibiasakan untuk tadi ya, kalau ini kan ada feeding chair atau kursi makan. Jadi kita makan bersama, bapaknya makan, ibunya makan, anaknya juga makan. Kalau kita lihat di IG tuh yang terkenal di Kita Willy gitu ya, kalau misalnya ngasih makan anaknya gitu kan selalu diposisikan duduk. Nah, biarkan dia di depannya makanannya dia, kita di depan makanan kita, nah kita makan bersama. Kalaupun dia berantakan, itu
it's okay, nggak apa-apa. Mulai dari yang kecil-kecil, bentuknya finger food yang dia bisa ambil. Dan ingat posisinya posisi yang duduk tegak supaya dia nyaman ambilnya ya. Insya Allah kalau ini dikerjakan sih mestinya nggak ada tuh anak-anak yang sulit makan gitu ya. Kayak gini kita biarin aja dia mau makan pakai tangan, ya berantakan. Jadi jangan kalau di usia-usia segini nggak masalah gitu, biarin dia makan. Kalau kita terlalu dikit-dikit dibersihin, dikit-dikit dibentak, jangan kayak berantakan, jangan ini. Akhirnya anaknya trauma, jadi susah makan, dia takut mau ambil nanti dimarahin, nanti diiniin gitu ya. Jadi lingkungan yang sangat nyaman itu yang sangat menyenangkan buat anak ya. Memang kita disunahkan suruh makannya malah bareng-bareng satu nampan gitu ya Pak ya, karena itu memang membuat selera makan itu akan jadi bertambah. Nih, kalau dia sudah mulai bisa tambah besar, nih kalau di TK ya, biasanya saya bilang kalau anak-anak yang susah makan di usia 3-4 tahun, udah Bu sekolahin aja, terutama kalau sekolahnya ada makan bersama. Biasanya nanti akan berubah dia pola makannya. Ya dok, sekarang jadi mau makan dok, karena dia teman-temannya yang tadinya misalnya dia nggak suka sayur, tapi begitu temennya ngeliat sayur, lama-lama dia mau nyoba ya. Makan bersama tetap kuncinya ya. Oke. Nah kalau ngeliat kayak gini kan jadi siapa sih yang nggak nafsu makan kalau ngeliat kayak gini ya, makan bareng. Kalau dulu padangan namanya Bu, Dok. Oh ya. Dok, ini ada Gitu. beberapa, saya juga ingin bertanya Dok, kan kalau sekarang itu banyak anak yang dia itu mau makan sambil lihat HP atau tablet. Bahkan kalau HP-nya itu diambil atau dimatikan, anak itu langsung tidak mau makan. Nah, sebenarnya kebiasaan seperti ini menurut dokter bagaimana? Apakah boleh terus dibiasakan atau memang justru akan berdampak terhadap nafsu makan, tumbuh kembang, dan kemampuan anak belajar mengenali rasa lapar serta kenyang? Bagaimana Dok? Betul. Ini selalu jadi alasan ya. Kadang-kadang orang tua tuh main gadget nggak? Cuman mau makan doang dok. Pada saat makan doang. Soalnya kalau nggak dikasih gadget nggak mau makan gitu. Nah ini kan tadi balik lagi ya ujung pangkalnya. Sebenarnya kayak tadi ya, Bu, anak itu kan tergantung kita ngajarinnya ya gitu. Kalau kita nggak ajarin gadget, pasti anak juga nggak kenal gadget kok. Siapa sih yang baru lahir dia udah langsung tahu gadget kan? Enggak ya. Itu kan karena kita berikan gitu. Jadi satu itu hal yang sangat tidak disarankan karena biasanya makan jadi lama. Karena dia sambil nonton gitu kan biasanya jadi setengah jam, jadi 2 jam, kadang sejam gitu ya. Itu mengalihkan. Jadi dia nggak konsen sama makanan yang di depannya. Jadi dia nggak akan ngelihat kan. Padahal tadi kan dibilang proses makan itu sensorinya harus terlibat semuanya untuk makanan yang baik. Matanya ngelihat makanan yang akan dimakan, penciuman yang nyium makanan itu, kemudian taktilnya memegang makanan itu, kemudian merasakan, membaui, dan sebagainya. Nah, kalau kita gadget, tentu sensorinya akan ke gadgetnya kan, matanya ngelihat kartun yang di depannya, kemudian dia sudah nggak, mungkin bau juga nggak terlalu jadi terabaikan gitu, karena visualnya terlalu kuat, dan pendengaran juga dia lebih dengerin suara yang ada di gadgetnya, dan itu secara umum hampir semua ahli pasti menyatakan tidak gitu ya, tidak dibenarkan lah gitu. Jadi memang makan bersama, kalau makan bersama kan mestinya kita nggak ada gadget masing-masing kan gitu. Jadi ditutup gadgetnya dan memang kita berinteraksi sambil makan itu. Ayo dimakan. Nah, kadang-kadang dia mau ngambil tempe kita, misalnya lauknya dia nggak dikasih tempe, misalnya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Dia nyobain makanan. Bahkan ada tuh saya pernah lihat satu video di mana ya. Jadi bapaknya pulang bawa nasi padang bungkus gitu kan, dibuka, terus anaknya tuh datang cukup ikut makan sama bapaknya di situ. Nah, biarin aja kalau kayak gitu, jangan dilarang, jangan ditakutin nanti pedes loh, nanti ini, nanti itu, nanti ini. Kalau misalnya memang ada duri dan sebagainya kita singkirkan, tapi jangan ditakut-takutin atau dilarang gitu. Biarin aja dia ikut makan makanan bapaknya itu, apalagi kalau dia udah di usia di atas 1 tahun kan, memang udah makanan family makanan gitu, boleh aja dia ikut makan. Jadi itu yang
jawabannya ya. Jadi gimana Iya. menghentikannya? Ajak makan bersama memang. Kita kalau makan Mm-mm. bersama kan mestinya nggak di depan gadget kan gitu. Jadi jangan Mm. anaknya makan sendiri, nanti ibunya makan sendiri, bapaknya makan sendiri. Nah, pasti nggak enak lah gitu ya. Mm-mm. Tapi kan sekarang banyak juga nih dok anak-anak yang dia tuh lebih suka makanan cepat saji, fast food kayak nugget, sosis atau kentang goreng dibandingkan makanan rumahan yang dimasak sama ibunya gitu. Nah, mengubah kebiasaan ini tanpa kemudian membuat anak semakin menolak makan itu bagaimana dok? Balik lagi sih, kalau terpaksa lama-lama bisa kok. Oh gitu. Jadi biasanya tuh ya nggak dipungkirin memang itu yang paling gampang ya buat ibu-ibu. Mm-mm. Saya sendiri Mm-mm. juga Mm-mm. pasti adalah stok nugget, nah stok Mm-mm. sosis, stok Mm-mm. bakso gitu-gitu ya. Mm-mm. Eh, tapi begitu pernah satu saat kita pulang kampung di mana itu semua nggak ada gitu, adanya telur, adanya Iya. lele, adanya Heeh. ini, mau nggak mau dia makan itu, mau juga gitu. Mm-mm. Memang nggak ada gitu. Jadi sebenarnya itu tadi sih balik lagi ke persepsi ya. Selama kita nggak terpaksa itu istilahnya kita kasih itu ya memang lebih gampang itu ya akhirnya jadi itu terus gitu. Misalnya kayak anak saya walaupun dari kecilnya sudah berusaha untuk makannya pakai sayur segala macam ya begitu Mm-mm. eh, apa namanya kalau sudah remaja udah SMA itu kan kita udah nggak bisa maksa lagi ya. Tapi Iya. begitu boarding, nah nggak ada Mm-mm. pilihan makanan kan kalau di boarding makanannya cuma ada yang disajikan. Iya. Nah akhirnya dimakan juga itu sayur sampai kita pulang ketawa-ketawa. Kalau kamu sekarang doyan lagi sayur, nah kan di ini pesantren makanannya beginian katanya. Oh Mm. ya memang itu kan kalau di Mm-mm. rumah dia karena banyak pilihan kadang-kadang Heeh. jadi yang dicari yang aneh-aneh gitu karena terlalu banyak pilihan ya. Tapi Mm-mm. begitu dikondisikan memang kita nggak ada barangnya, nah Mm-mm. itu bisa juga sih makan yang nggak pakai junk food gitu. Mm-mm. Dok, kalau dulu saya diajarkan 4 sehat 5 sempurna dok. Waktu saya SD kemudian masih zamannya Pak Harto Hmm. gitu ya. Ini selalu ditekankan kepada masing-masing keluarga untuk jangan abai terhadap 4 sehat 5 sempurna. Hal seperti ini masih ada nggak di keluarga-keluarga kita saat ini dok? Atau emang orang tua kita karena mungkin sibuk bekerja atau mungkin karena ketiadaan ekonomi sehingga 4 sehat 5 sempurna ini sudah sedikit dilakukan? Ya, kalau sekarang namanya gizi seimbang ya. Gizi Jadi seimbang. bukan 4 sehat 5 sempurna, Mm-mm. tapi gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu pada prinsipnya semuanya balance. Jadi ada proteinnya, Mm-mm. ada mineralnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya. Istilahnya sekarang gizi seimbang. Jadi lemaknya bisa didapat dari susu, bisa dapat dari keju, bisa Mm-mm. dapat dari daging. Jadi nggak harus dia minum susu lagi kalau misalnya makan lemaknya udah cukup gitu. Kalsiumnya misalnya kalau susu buat kalsium, sebenarnya kalsium itu juga ada juga di makanan. Kalau Mm-mm. misalnya makanannya kayak ikan kecil-kecil kayak teri, terus Mm-mm. kemudian makanannya yang ada tulang mudanya gitu itu kan mengandung kalsium juga. Nah, itu Mm. kalau itu cukup ya nggak perlu susu atau buah misalnya. Nah ini memang gizi seimbang ini sering kali ada yang kelupaan gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau sekarang istilahnya gizi seimbang, jangan lupa makan buah karena memang mineral itu agak susah didapatkan selain di buah gitu ya. Yang ini juga sering kita tidak membiasakan ya ke anak-anak sehingga ada beberapa pasien-pasien yang dia udah makannya pemilih terus buah sama sekali nggak mau. Nah itu ternyata buah itu walaupun kita nggak butuhnya sebanyak nasi tapi tetap ada yang tidak ada kalau kita nggak makan sama sekali buah gitu. Nah itu yang menyebabkan anak jadi tiba-tiba nggak bisa jalan gitu, Iya. yang Mm. kekurangan ekstrim buah-buahan karena pada dasarnya memang dia sama sekali nggak mau buah dok. Ada pasien saya tanyain kenapa tiba-tiba dia nggak bisa jalan umur 3 tahun tadinya udah bisa jalan segala macam Mm-mm. tiba-tiba dia nggak bisa jalan nggak mau jalan
Setelah dirawat di rumah sakit, diperiksa cuman karena kekurangan vitamin C. Jadi Oh. vitaminnya semuanya oke, vitamin C itu cuma ada di buah gitu. Karena kalau dibuat bentuk sayur itu kan dia rusak ya kalau dipanaskan dan sebagainya. Jadi memang yang buah segar gitu. Terus saya tanya, ini nggak pernah makan buah ya? Sama sekali nggak mau dong. Hah? Saya bilang, harus ya makan buah karena ternyata bisa se ekstrim ini gitu. Jadi dia Iya. nggak bisa jalan cuma gara-gara ya itu tadi buahnya kurang gitu. Ada yang nggak suka makan buah, ada yang nggak suka makan sayur, ada juga yang nggak suka makan daging, Dok. Nah, ini kan hal-hal yang nggak baik ya. Ya, makanya harus kita pintar-pintarnya orang tua ya untuk Mm-mm. mengkreasikan gitu. Misalnya kayak buah, mungkin kalau buah langsung utuh gitu dia nggak mau. Tapi kalau misalnya kita potong-potong jadi kayak sate buah, terus kita makannya bareng-bareng rame-rame gitu ya, atau didinginkan, atau kadang-kadang kita bentuk kayak es buah gitu. Jadi nggak secara langsung itu biasanya menarik tuh gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya aja di rumah tuh buah kalau di kulkas masih utuh gitu, itu mau seminggu, mau 2 minggu gak ada yang nyentuh tuh. Tapi begitu dikupas, udah dipotong-potong, ditaruh di piring di meja, nah itu makan karena udah pada gede semua ya. Padahal saya bilang, ya ampun, ini kalau mangga tuh kalau nggak dikupasin, dipotong-potong, taruh meja, mau 2 minggu juga utuh aja itu di kulkas. Berarti itu bukan Jadi memang harus karena nggak suka buah, Bu, Dok, tapi karena emang nggak ada yang ngupas buahnya. harus kreatif gitu Harus maksudnya orang kreatif. tua itu. Kadang-kadang kita bikin jus gitu kalau memang nggak Iya. langsung. Walaupun kita sarankan untuk dia makan langsung ya. Itu tadi, kadang-kadang orang tuanya juga nggak biasa makan buah ya. Jadi gimana anaknya mau makan buah kalau orang tuanya juga nggak terlihat pernah makan buah gitu. Nah, intinya sih anak itu pencontoh yang sangat baik. Iya. Jadi kalau saya bilang kalau orang tuanya juga, ibu makannya milih-milih nggak sih? Iya dok, ini bapaknya nih milih banget gini 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 gini. Nah, jangan salah, makanya itu dicontoh sama anaknya. Jadi kitanya juga harus introspeksi ya kalau kita kesel gitu. Saya susah banget dok makannya gini gini gini. Sebentar, ini di antara bapak dan ibu mana siapa yang makannya pemilih? Saya bilang gitu. Ini harus anak akan contoh ya, walaupun saya ajarkan segala macam, kalau orang tuanya nggak berubah ya itu juga susah ya. Dok, ada dialog terakhir nih, Dok. Kan saat ini kan banyak orang tua fokus ya memenuhi gizi anak saat masih balita. Setelah anak masuk SD atau setelah masuk SMP, ini perhatian terhadap pola makannya mulai berkurang. Nah, sebenarnya kalau dari dokter sendiri, sampai kapan masa emas pemenuhan gizi itu berlangsung, dan apa resikonya jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi pada usia sekolah maupun remaja? Tentu kalau pada anak-anak itu 1000 hari pertama itu pas periode emas perkembangan otak. Jadi IQ-nya ditentukannya itu di 1000 hari pertama atau 3 tahun pertama ya. Kalau di periode awal ini 3 tahun pertama ini terganggu nutrisinya, ya bisa dibayangkan nanti 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan generasi apa yang akan kita dapatkan gitu ya. Hidup sih hidup, tapi IQ-nya nggak terlalu bagus, sehingga ya itu yang sangat mencemaskan gitu ya. Kenapa ini jadi satu isu yang sangat penting? Itu pertama. Kemudian kalau di masa remaja itu sangat penting, terutama remaja putri, karena nanti dia akan jadi calon ibu. Remaja putri, kemudian nanti akan jadi dewasa. Nah, dia kan nanti yang akan mengandung. Kalau dia remaja putri ini nutrisinya nggak bagus, pada saat kehamilan juga pasti akan terganggu. Apalagi pada saat kehamilan. Kalau ibunya kurang gizi saat hamil, itu udah sangat-sangat apa ya, bisa dibilang bencana besar gitu. Karena yang akan dilahirkan anak-anak yang nantinya sangat-sangat terganggu juga. Kita khawatirkan dengan itu tadi kognitifnya ya, terutama yang. Jadi masalah gizi ini sangat penting, terutama di fase-fase anak. Kita harus perhatikan anak kita kadang-kadang memang
saya iri juga dalam tanda kutip kalau di luar negeri yang saya dengar misalnya kayak di Jepang gitu ya, kalau ibu yang punya anak itu 2 tahun pertama atau malah 5 tahun pertama itu memang nggak boleh kerja sama sekali. Dia harus ngurusin anaknya. Fokus ya. Nanti setelah selesai di 2 tahun pertama dia baru boleh kerja lagi. Jadi ini tidak disubkan gitu karena memang periode emas perkembangan ini di awal-awal ini. Kalau ibunya sendiri kan diharapkan nanti dia masih memberikan nutrisinya yang terbaik gitu dan harus lebih bondingnya lebih kuat gitu. Jadi periode-periode ini memang kita perlu extra time supaya tadi kita nggak riwah ya. Kalau saya sendiri bayangkan ya kalau saya ibu bekerja punya anak umur 6 bulan atau umur setahun terus makannya rewel sementara saya harus cepat-cepat masuk kerja, nanti kalau telat dimarahin bos dan sebagainya pasti kan jadi hubungan interaksi sama anak nggak mau, akhirnya anaknya jadi susah makan, anaknya susah makan jadi masalah lagi. Nah itu tadi supaya ibu-ibu ini nggak terlalu banyak over tuntutan ya kalau dia bekerja, dia ini gitu. Sementara anaknya ini sangat-sangat butuh perhatian terutama di 3 tahun pertama. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter, atas penjelasannya dan tidak terasa kita udah di penghujung perbincangan. Mungkin ada sedikit kesimpulan, Dok, yang bisa disampaikan. Iya, buat seluruh pemirsa TV Rasil, semoga pada pemberian makan pada anak ini merupakan periode yang sangat penting sehingga kita memang perlu belajar bagaimana memberikan makan pada anak sehingga tercapai pola makan yang baik, gizi yang baik, dan pertumbuhan tentunya yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih dokter. Ikhwan dan akhwat pendengar setia Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita pada program Kesehatan Islami hari ini dengan tema gangguan makan pada anak bersama Dr. Amin Soeharti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Dr. Amin Soeharti atas ilmu, wawasan, dan nasihat yang telah dibagikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap ilmu yang disampaikan dengan pahala yang terus mengalir dan menjadi manfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan ikhwan dan akhwat semua yang telah menyimak dan berpartisipasi dalam program ini. Akhirul kalam, kami yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.